Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ridwan Hidayat selaku instruktur kami. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta serta rekan-rekan VCT Batch 7 ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada hari ini meskipun melalui Google Meet. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini resmi dibuka. Kepada Saudara Rahel, saya persilahkan untuk memandu kegiatan pada hari ini. Rahel? Ya, baik. Terima kasih Fadila. Pertama-tama saya akan memaparkan ketentuan-ketentuan pada forum ini, yaitu pemateri diberi waktu selama 25 menit sampai 30 menit, dan untuk sesi Q&A akan dilakukan setelah materi selesai. Sebelum pemaparan dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahel Fitri Raihan dari SMA Yadika Soreang, dan untuk presenter kali ini akan dibawakan oleh Muhammad Nijar yang lahir di Cianjur 24 Mei 2003. Silakan Nijar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rahel selaku moderator di forum ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, seperti yang sudah kita ketahui saat ini, kita berada di zaman teknologi, di mana teknologi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi masa kini. Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan ada di sekitar kita. Kehidupan di zaman sekarang bahkan diwarnai dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, sehingga manusia mencapai suatu tingkatan yang disebut dengan istilah modern. Adanya internet dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh internet ini merupakan salah satu contoh bukti nyata dari adanya teknologi yang semakin berkembang di sekitar kita. Teknologi sendiri sebenarnya digunakan manusia sebagai alat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi sebenarnya teknologi ini diciptakan dengan tujuan untuk semakin mempermudah seseorang dalam mendapatkan atau meraih tujuannya. Teknologi dikembangkan dengan ilmu dan akal sehat, sehingga dibutuhkan pengetahuan serta inovasi untuk menciptakan teknologi kemajuan yang terjadi sekarang ini. Tentu tidak bisa dihindari. Di segala aspek kehidupan manusia saat ini pasti disertai pula dengan adanya perkembangan teknologi di dalamnya. Namun penggunaan teknologi ini sudah seharusnya dilakukan dengan tepat. Penggunaan dengan cara yang tepat akan membuat teknologi bisa difungsikan sesuai dengan harapan. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi bukan lagi menjadi hal yang baru untuk dibicarakan. Sebab teknologi terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berbagai jenis teknologi yang terdapat sekarang ini merupakan perkembangan teknologi yang telah ada sebelumnya. Sekarang ini, kehadiran teknologi telah memberikan banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan manusia. Sebab teknologi menawarkan kemudahan yang belum didapatkan sebelumnya. Namun, kehadiran teknologi tidak begitu saja terjadi, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembangkannya. Contohnya saja, dahulu untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, maka kita dapat melakukannya dengan saling mengirim surat. Namun, seiring berkembangnya zaman, teknologi juga terus dikembangkan. Kita tidak perlu lagi mengirim surat. Hanya dengan menggunakan handphone, kita sudah dapat berkomunikasi langsung dengan orang tersebut.
Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu teknologi. Tentu saja Bapak Ibu serta rekan-rekan di sini sudah mengetahui betul apa itu teknologi. Ya, betul, teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Majunya teknologi di dalam negeri menyebabkan masyarakat memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi-informasi dengan lebih luas, sehingga menambah pengetahuan masyarakat baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang ekonomi. Hal itulah yang mendorong masyarakat menggunakan teknologi untuk memudahkan segala bentuk aktivitas yang ia lakukan sehari-hari. Contohnya, dengan menggunakan handphone, komputer, radio, internet, dan telepon, semua teknologi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi atau berhubungan satu sama lain. Nah, apa sih dampak kedepannya apabila teknologi terus berkembang? Perkembangan teknologi yang terus maju akan menimbulkan sebuah dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Teknologi ini sama halnya seperti manusia. Dia akan berkembang baik apabila di lingkungan yang baik dan akan berkembang buruk apabila berada di lingkungan yang buruk. Jadi, teknologi ini akan mengikuti dari bagaimana cara kita menggunakan teknologi itu sendiri. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa teknologi tidak hanya membawa dampak positif saja, seperti semakin mudahnya kita menerima ilmu dan informasi kapan saja dan di mana saja. Misalnya dengan menggunakan internet sehingga kita dapat mencari informasi yang tersebar luas di jaringan internet, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah kurangnya interaksi sosial yang disebabkan karena mudah kita dapat menerima atau menghubungi seseorang hanya dengan menggunakan handphone. Kemudian munculnya kejahatan baru dengan melakukan penipuan melalui internet. Dampak lainnya itu masuknya budaya luar melalui informasi yang dapat kita akses setiap hari tanpa terbatas. Sehingga budaya seperti pakai-pakaian yang melanggar norma, minum-minuman, dan situs-situs yang seharusnya tidak ditampilkan kepada masyarakat atau remaja. Kemudian menimbulkan budaya serba instan di mana kita hanya perlu memesan makanan dengan menggunakan handphone, membeli baju dengan online, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kemajuan teknologi pada bidang ekonomi juga dapat meningkatkan angka pengangguran semakin tinggi. Misalnya, pabrik atau perusahaan lebih memilih menggunakan mesin ketimbang menggunakan tenaga manusia yang lebih menghemat biaya dan waktu. Akan tetapi, manfaat kemajuan teknologi di bidang ekonomi juga dapat membantu masyarakat dalam membuka lapangan kerja. Misalnya, dengan membuat toko online yang menjual barang-barangnya ke luar negeri dan di dalam negeri. Kemudian, teknologi juga mampu mempromosikan wisata-wisata di dalam negeri kita sendiri untuk meningkatkan devisa negara. Selain itu, manfaat teknologi dari bidang kesehatan adalah banyaknya alat kesehatan yang lebih canggih dan maju dari sebelumnya, sehingga penyakit-penyakit yang mungkin susah dideteksi dapat diobati dengan menggunakan alat-alat canggih. Kemudian, memudahkan kita dalam melakukan administrasi di suatu rumah sakit. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dalam penggunaan teknologi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan dampak positif perkembangan teknologi secara garis besar. Pertama, meningkatkan intensitas komunikasi. Perkembangan teknologi yang semakin marak dan terjadi sangat pesat ini rupanya berguna dan bermanfaat terutama bagi sektor komunikasi. Sebagai contohnya yaitu adanya internet yang menjadi contoh nyata bahwa kini teknologi di dunia semakin berkembang. Dengan adanya internet ini, maka setiap orang bisa melakukan komunikasi dengan orang lain. Sekalipun itu jaraknya sangat jauh.
Komunikasi bahkan tidak hanya bisa dilakukan melalui pengiriman pesan dan telepon saja, tetapi sekarang kita juga bisa berkomunikasi melalui video. Bahkan banyak aplikasi video call yang bisa diunduh baik pada PC maupun pada gadget kita. Kemudian, sebagai media pertukaran data, kini melakukan pertukaran data bisa dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Misalnya saja dengan menggunakan email atau juga bisa menggunakan newsgroup. Kita juga bisa menggunakan World Wide Web atau www yang merupakan jaringan untuk berbagai situs web. Jadi para pengguna internet yang ada di mana saja bahkan ada di seluruh dunia dapat melakukan proses tukar data dengan cara yang lebih cepat. Selain lebih cepat, proses pertukaran data ini juga bisa dilakukan dengan biaya yang relatif lebih murah. Kemudian selanjutnya ada memudahkan perolehan informasi. Informasi mengenai berbagai hal apapun tentu penting bagi semua orang, terutama bila informasi tersebut menyangkut kehidupan masa kini yang bisa berpengaruh pada orang banyak. Jika di zaman dahulu memperoleh informasi hanya bisa dilakukan dalam waktu yang cukup lama, maka tidak sama halnya di masa kini. Sekarang ini kita bisa memperoleh informasi dengan cara yang lebih cepat karena kita bisa mendapatkannya melalui media teknologi canggih. Kemudian di urutan nomor terakhir ada sarana bertransaksi di dalam dunia bisnis. Bisnis terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Kini bisnis semakin merambah ke berbagai bidang, termasuk bidang jasa dan bahkan bidang kuliner. Perkembangannya bisnis ini salah satunya disebabkan oleh adanya kemudahan dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian dalam bertransaksi ini rupanya semakin mempermudah jalannya bisnis sehingga bisnis semakin berkembang di tanah air. Kemudian dampak negatif perkembangan teknologi secara garis besar. Pertama itu ada membuat orang kecanduan. Pengguna teknologi canggih ini bisa saja bergantung pada teknologi sehingga waktu dan uangnya habis hanya untuk menikmati teknologi tersebut. Misalnya, kecanduan game online yang membuat seseorang menjadi lupa akan hal lain karena hanya berfokus pada game online tersebut. Kemudian selanjutnya, menambah ide kejahatan. Teknologi mungkin bisa saja membuat seseorang memperoleh informasi yang buruk. Seseorang bisa saja mendapatkan ide yang bersifat buruk atau jahat dan merugikan orang lain. Karena terinspirasi dari apa yang dilihatnya melalui internet. Game online juga bisa saja menanamkan karakter yang buruk pada seorang anak, sehingga anak berkembang menjadi pribadi dengan karakter yang tidak baik dan bahkan jahat. Ide untuk melakukan penipuan pada orang lain dan melakukan hal yang berbau pornografi juga bisa terjadi di perkembangan teknologi ini. Tampaknya hal buruk ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Kejahatan cyber juga sedang marak terjadi karena adanya teknologi yang semakin canggih. Kemudian, selanjutnya ada peningkatan jumlah pengangguran. Teknologi tidak hanya berdampak buruk pada individu saja, tetapi juga bisa terjadi pada suatu badan, lembaga, atau perusahaan. Di zaman modern seperti sekarang ini, tampaknya semakin banyak perusahaan yang menggunakan sistem komputasi. Tidak hanya sistem komputasi saja yang berkembang, tapi juga banyak industri manufaktur atau pabrik yang memanfaatkan mesin teknologi canggih sebagai pengguna tenaga kerja. Tentu saja hal ini bisa menyebabkan semakin berkurangnya tenaga kerja dilakukan oleh aplikasi karena tenaga kerja ini digantikan oleh aplikasi pada komputer atau gadget dan mesin teknologi tinggi. Akhirnya jumlah pengangguran di suatu daerah akan meningkat. Kemudian yang terakhir ada kualitas SDM menurun. Perubahan sistem kerja pada perusahaan yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan beralih pada penggunaan komputer serta mesin canggih akan menimbulkan pengangguran. Banyaknya pengangguran ini akan membuat masyarakat menjadi malas dan tidak berkompeten.
Demikian pula dengan anak-anak generasi penerus bangsa yang melihat kenyataan bahwa peluang kerja sekarang semakin sedikit berkaitan dengan adanya kemajuan di bidang teknologi. Anak menjadi malas belajar dan bahkan tidak memiliki cita-cita. Di samping itu, anak lebih banyak menggunakan waktunya untuk menikmati teknologi, seperti misalnya dengan menggunakan internet secara terus-menerus. Akibatnya, SDM tidak lagi memiliki kualitas yang baik. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Rahel selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Nijar atas paparannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini ada. Dari Shalaisha Malika. Tips-tips bagaimana supaya kita tidak kecanduan game online dan bagaimana kita menanggapi dari perkembangan teknologinya. Silakan, Nijar. Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Shalaisha Malika ya. Kalau tips dari saya sesuai dengan apa yang saya alami, saya juga dulu memiliki kecanduan terhadap game online. Tetapi saya bisa memberhentikan kecanduan itu. Pertama yang saya lakukan itu dengan melihat dampak dari memainkan game tersebut. Apakah dampak itu banyaknya positif atau banyaknya negatif. Apabila dampak itu banyaknya negatif, maka saya akan meninggalkan game online itu dengan saya melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin memakai waktu saya yang begitu banyak sehingga saya lupakan game online. Jadi jangan sampai waktu di kehidupan kita sehari-hari itu banyaknya itu dari game online bukan dari kegiatan. Maka dari itu saya membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk menghilangkan kecanduan game online tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Shalaisha Malika. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, Nijar, sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin bisa dipaparkan dulu kesimpulannya. Silakan, Nijar. Ya, baik, Rahel, saya akan menyimpulkan apa yang telah saya paparkan sebelumnya. Setiap bidang kehidupan kita memerlukan teknologi. Manusia modern adalah manusia yang bergantung pada teknologi. Teknologi semakin memanjakan kita, dan teknologi juga semakin membuat kita malas. Jika kita orang rajin dengan teknologi, maka kita adalah orang sukses di zaman ini. Dan jelas teknologi membuat kejahatan menjadi lebih mudah terlaksana. Tapi itu hanya mengenai orang-orang yang tidak mengejar perkembangan teknologi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pesatnya perkembangan teknologi ini akan berdampak baik bagi kita yang menggunakan teknologi dengan cara yang baik. Tetapi sebaliknya, teknologi ini akan berdampak tidak baik bagi kita yang menggunakan teknologi ini dengan cara yang tidak baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada perilaku yang kurang berkenan, karena kesalahan datang pada diri saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Smart thinking, salam literasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya serahkan kembali kepada moderator untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Nijar sudah menyampaikan kesimpulan dan materinya. Semoga bisa dimanfaat buat kita. Oke? Amin. Fadila, saya lanjutkan kepada Anda. Ya, terima kasih kepada Nizar dan juga Rahel yang telah menyampaikan materi mengenai kemajuan teknologi pada masa kini. Baik kepada Bapak Ibu, presentasi telah saya bagikan kolom chat. Harap Bapak dan Ibu tidak membagikannya di grup
Dan sebelum Bapak Ibu keluar, silahkan untuk mengisi prosesi terlebih dahulu. Baik, mungkin saya tutup saja acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara ini telah resmi ditutup. Baik, untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah mengisi presensi, dipersilahkan untuk keluar dari ruangan ini. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak.